Baik, kita masuk kepada ayat yang terkait dengan basmalah atau biasa pula disebut dengan istilah lain tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait Bismillahirrahmanirrahim, ini ada huruf ba. Huruf ba di sini maknanya adalah musyahabah, kebersamaan. Sehingga ketika kita membaca bismillah, maka di sana ada yang mahdzuf, ada sesuatu yang terbuang. Inilah ketika kita membaca bismillah, sejatinya adalah ada kata-kata yang hendak kita lakukan yang dibuang. Misalnya bismillah kita mau makan, maka ketika kita mengucapkan bismillah, maka sesungguhnya kita ucapkan bismillahi akulu, dengan nama Allah aku akan makan, aku akan makannya tersembunyi. Atau kita akan membaca Al-Quran, maka ketika kita mengucap bismillah, di sana ada kata aqra'u, dengan nama Allah aku membaca. Ketika kita mau memulai sesuatu, maka kemudian kita baca bismillah, maka di sana sesungguhnya ada kata yang tersembunyi, bismillahi abda'u, dengan nama Allah aku memulai. Disinilah istimewanya lafadz atau huruf ba di sini. Maka di sana ada musyahabah, ada kesertaan, ada kebersamaan, sehingga setiap kita membaca, maka maknanya sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ini bisa kita pahami lafadz yang mahdhuf ini, yang terbuang di sini, yang sesungguhnya ada pada ucapan tersebut tapi tidak nampak. Kalau dalam bahasa Jawa contohnya begini, godhog wedang, itu ada kata yang terbuang. Apa? Banyu biar jadi wedang. Jadi godhog wedang itu aslinya adalah godhog banyu dadi wedang, gitu kan? Tapi banyu dadinya hilang. Jadi ketika orang mengatakan godhog wedang, bukan wedang yang digodhog, bukan, tetapi ada kata yang terbuang, godhog banyu dadi wedang. Nah, banyu dadinya hilang. Tetapi ketika kita mengucapkan, otomatis orang paham maksudnya godhog banyu, bukan wedang. Jadi tidak perlu kemudian dijelaskan lagi godhog banyu ben dadi wedang, tidak perlu, cukup godhog wedang orang paham, sik digodhog banyu dudu wedang. Sama ketika kita mengucap bismillah lalu membaca, maknanya bismillah aku membaca. Ketika kita mengucap bismillah lalu kemudian makan, maknanya bismillah aku makan. Ketika mengucap bismillah lalu kemudian memulai sesuatu, maka maknanya bismillah aku memulai sesuatu. Nah, ini diantara makna ba atau huruf pi di sini. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bab ini juga ada kata ismun atau ismi. Di bab ismun atau ismi ini ada yang menyatakan ini mustaq diambil dari kata sumu, ada yang menyebutkan ini mustaq diambil dari kata simatun. Kalau sumu itu artinya tinggi, kalau simah itu artinya tanda. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menggunakan bahwasanya ini diambil dari kata sumu, maka ini adalah maknanya tinggi dan unggul. Isim sesuatu adalah apa yang meninggikannya, sehingga dengan hal tersebut sesuatu menjadi unggul. Sehingga Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjadi tinggi dengan keberadaannya ketika disebut bismi. Tetapi makna yang kedua adalah simatun, yang berarti tanda. Yang berarti adalah tanda. Maka nama itu adalah untuk menandai. Kita bisa membedakan kita semua karena ada namanya, ada tandanya. Coba kalau tidak ada namanya, manggilnya dengan cara apa? Ya, pakai tanda pasti. Kopiah putih, ya kan? Ada tandanya. Yang pakai masker, ada tandanya pula. Apalagi yang pakai batik, jadi ada tandanya, maka itu adalah nama. Ini makna yang kedua. Sehingga Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setiap amal yang dikerjakan manusia, baik berupa berdiri, duduk, makan, minum, baca, menulis, berwudu, semuanya yang disyariatkan mengingat nama Allah ketika memulainya. Jadi
Ini tanda khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka uraian makna Allah Subhanahu wa taala. Begitu bismillah, maka kita menyebut nama Allah. Zat Allah adalah zat wujubul wujud, wajib ada, yang berhak untuk diibadahi dengan segala sifat kesempurnaan yang mutlak dan tak terhitung, yang jauh dari segala kekurangan dan cacat. Inilah nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama juga berselisih pendapat terkait nama Allah Subhanahu wa taala ini diambil dari kata apa. Tapi prinsipnya nama Allah itu, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdiri sendiri. Dia tidak ada isim tasniyah, tidak ada menunjukkan kata dua, tidak ada menunjukkan kata jamak. Dia tunggal, Allah, tidak ada kata yang lain. Jadi kalau kita pernah belajar bahasa Arab, itu ada namanya bentuk tunggal, ada bentuk tasniyah, ganda, ada bentuk jamak yang menunjukkan banyak. Contohnya kitabun, satu kitab. Kitabani, dua kitab. Kalau kutubun, kitabnya banyak. Nah, Allah itu tidak pakai itu. Allah saja. Tidak ada bentuk dua, ganda, tidak ada bentuk banyak. Allah. Nah, sehingga tidak mengenal dalam bahasa Arab Allah ada bentuk ganda. Tidak mengenal Allah dalam bentuk banyak, jamak. Tetapi Allah itu dengan sendirinya, karena memang Allah Subhanahu wa taala maha tunggal. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ciri khusus tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal bentuk ganda, tidak mengenal bentuk jamak. Maka hendaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tunggal. Dan nama ini menunjukkan zat Allah. Sedangkan nama-nama yang lain menunjukkan sifat. Contoh Ar-Rahman sifat, Ar-Rahim sifat. Maka kalau ada orang yang mengucapkan syahadat dengan mengatakan asyhadu alla ilaha illar rahman, atau asyhadu alla ilaha illar rahim, atau asyhadu alla ilaha illal quddus, maka ini belum keluar dari kekafiran dan belum masuk Islam. Jadi belum keluar dari kekafiran dan belum masuk Islam. Karena itu adalah sifat Allah, bukan zat Allah. Zat Allah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka lafadznya adalah asyhadu alla ilaha illallah, bukan asyhadu alla ilaha illar rahman, atau bukan asyhadu alla ilaha illar rahim. Meskipun itu nama Allah, tapi dia bukan zat Allah. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, semua nama Allah yang lain tercakup di dalam nama ini. Ini biasa dalam istilah yang populer sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, nama Allah itu biasa disebut Ismul A'zam. Jadi biasa disebut Ismul A'zam adalah nama yang agung. Maka kalau ada orang menyebut Al-Ismul A'zam, maka ia adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Ismul A'zam. Dan keistimewaan nama Allah Subhanahu wa taala dilihat dari sisi bahasa dan juga penempatannya di dalam Al-Qur'an itu istimewa sekali. Ada huruf alif, lam, kemudian ha. Allah. Kalau alifnya hilang, jadi kalau Allah maka zat Allah. Begitu alifnya hilang, maka masih bermakna Allah. Kenapa? Lillah, bagi Allah. Contoh dalam Al-Qur'an, lillahi ma fis samawati wa ma fil ar, bagi Allah apa yang di langit dan di bumi. Jadi ketika alifnya hilang, maka masih ada maksud bagi Allah lah. Dan banyak di dalam Al-Qur'an yang menggunakan lafadz lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Ini istimewanya nama Allah. Kalau kemudian ternyata alifnya hilang, kemudian lamnya juga hilang, maka masih ada kata lahu. Dalam Al-Qur'an juga ada ayat lahu ma fis samawati wal ar, atau lahu ma bainas sama, dan seterusnya. Baginya apa yang ada di antara langit dan bumi. Baginya, jadi ada lafaz dalam hadis Nabi dalam Al-Qur'an menggunakan kata baginya. Bagi siapa? Bagi Allah. Jadi ketika alifnya hilang, lillah masih untuk Allah. Ketika lamnya hilang, lahu masih untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika lamnya hilang lagi, maka masih hu, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia. Maka dia di sini huwa Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian kalau salah satu lamnya dihapus, jadi itu juga masih menunjukkan ilah,
yakni Allah Subhanahu wa taala. Inilah keistimewaan nama Allah Subhanahu wa taala ditinjau dari sisi penulisan dan juga bahasa.